Dimana saya bilang saya harus memilih, kalau orang tenggelam tuh harus memilih tuh apa sih, pelampung. Pelampung apa yang bisa bikin saya selamat. Pelampung apa yang bisa bikin saya tuh dari seorang ratu wisata menjadi semakin. Ladies, hari ini saya bertemu seorang CEO and mentor coach Hobbs Indonesia ya. Yes. Namanya Ratna Witarsa. Witarsa bener kan? Bener, lu ngulang deh, bro. Lu kayak kedinginan, bro. Udah serius. Enggak apa-apa. Kedinginan. Daripada kepanasan. Serius, enggak apa-apa. Nah, ulang. Ratna Witarsa. Hari ini saya bertemu seorang CEO Hobbs Indonesia. And dia juga seorang mentor coach yang terkenal. Namanya Ratna Wisarta. Yes. Bener ya? Wisarta ya? Bener. Sorry takut salah, nanti kalau salah denda. Apa kabar Ratna? Baik banget bro. Sehat? Sehat. Jadi oke. Saya mau lebih jelas biar nggak salah ke ladies sekalian, yaitu jadi jabatannya itu CEO Hobbs Indonesia ya? Iya, biasanya kan kalau CEO itu kan identik dengan hanya figur. Oke. Tapi saya lebih suka adalah ke mentor coach. Mentor coach, kenapa? Menarik ini. Karena gini loh, saya punya prinsip bahwa apapun yang sudah saya dedikasikan, seperti saya membangun sebuah perusahaan namanya Hobbs Indonesia, saya juga harus bisa mengalirkan soul. Oh, oke. Jiwa ya? Jiwa saya tuh ke orang-orang yang memang kita sevisi misi, kemudian juga orang yang punya keinginan untuk maju bersama. Oke, jadi majunya bersama-sama ya? Maju bersama-sama. Dan bermanfaat untuk orang banyak ya? Betul. Oke, Hobbs Indonesia, Hobbs kan harapan. Iya. Ada filosofi di balik nama itu? Sebenarnya Hobbs Indonesia itu adalah singkatan dari perusahaan PT House of Princess. Oh, kenapa kok? Oh itu iya, House of Princess. Iya, tapi kan kalau jauh banget ya? Kalau disingkat kan Hobbs. Iya, gitu ya. Karena memang berdirinya Hobbs Indonesia ini, atau tepatnya saya gunakan kembali PT ini accidentally, kecelakaan sekali. Iya. Kecelakaan apa nih? Kecelakaan saya harus move on. Oh, from something? Ya saya katakan bahwa tragedik ya. Oke. Tragedi yang membuat saya seperti sekarang, Ratna yang sekarang ini, Ratna yang lebih humble, Ratna yang lebih wise, Ratna yang lebih maksudnya lebih ngemong. Positif lah ya? Ya, lebih positif dan lebih menerima dan bersyukur. Oke, tragedi. Oke. Iya. Menarik ya, tragedi. Kalau ngomongin tragedi, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang bisa membahayakan juga. Tragedi apa Pak boleh tahu? Kalau dulu 2017 saya menganggap itu tragedi, di mana saya harus menggulung ya bendera saya yang sudah saya besarkan dari 2012 hingga 2017. Saya harus gulung bendera tuh, bro. Dengan adanya tragedi yang amat sangat ini ya, saya katakan bahwa it's hurt me. Oke. Sangat melukai ya? Sangat melukai karena tragedi itu dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya adalah my soulmate, sahabatku. Dimana kami ini sudah berjuang 2 tahun bersama untuk membesarkan perusahaan travel yang dibangun oleh saya 2012. Dan tragedi itu terjadi saat saya baru saja pulang liburan dengan anak-anak. Kalau tragedi yang melibatkan teman dekat, sahabat, atau orang yang kepercayaan itu memang menyakitkan sih. Iya, ditikam dari belakang. Wah, iya, berarti pengkhianatan dong ya, karena ditikam dari belakang ya. Iya. Kalau dari depan kan kita bisa siap ya. Yes. Jadi mungkin bisa diceritain sedikit waktu itu gimana? Jadi mungkin ladies, saya katakan bahwa mungkin biasanya kalau pengkhianatan itu cinta, sakitnya tuh dalam banget. Dalam ya. Pengkhianatan rekan bisnis, itu yang terjadi adalah saya dikhianati oleh teman yang memang kala itu ingin membuat perusahaan kompetitor, tapi dengan cara yang not nice. Perusahaan yang sama, bisnis yang sama, di mana mereka adalah
saya katakan bahwa murid-murid saya yang saya coaching mereka dengan sepenuh hati, tapi mereka merasa bahwa wow, bisnis ini menguntungkan nih, saya mau bikin kompetitor nih. Dan dia tertarik ya? Tertarik gitu kan. Ngelihat potensinya? Iya, potensi ke travel kan waktu 2017 tuh amat sangat inilah, oke banget booming lah ya. Booming banget lah ya. Dan ketika malamnya masih chatting ke saya, ternyata besok paginya, mungkin ladies bingung ya, apa sih gitu loh. Iya. Saya mendapat surat panggilan cinta dari Bareskrim dan OJK. Surat cinta dari cinta ya, dari Bareskrim. Ladies, Bareskrim itu badan yang ngurusin kriminal lah ya. Betul yang berhubungan sekali. dengan kejahatan biasanya. Either itu pidana atau perdata kalau nggak salah. Pidana ya? Pidana. Pidana itu bahaya loh. Iya. Jadi, terus gimana dong? Jadi shock atau biasa aja? Waktu itu ketika saya tahu penyidik mengatakan, Bu Ratna, kamu kenal ini, KTP kan keluar tuh. Oke. Pelapor. Oke. Kayak pelakor ya. Iya, deket sih. Kamu kenal nggak dengan si A? Kamu kenal nggak dengan si B, si C, si D? Saya shock banget ya. Karena mereka tuh sahabat saya yang sebelum saya menuju ke Bareskrim, mereka masih kasih support. Ya ampun. Semangat ya. Dan kayaknya supportnya mereka tuh kayak ngeledek gitu ya. Iya. Nanti kamu akan tahu nih apa yang terjadi. Dan itu saya tidak boleh mengeluarkan air mata setetes pun. Karena sudah diwanti-wanti ya, tidak boleh menangis. Tapi nangisnya di sini sakit banget ya. Who told you nggak boleh menangis? My lawyer. Oh, lawyer ya. Oke. Karena kalau satu tetes air mata keluar, ulang. Akan di-reschedule hari yang lain. Keterlaluan ya, temen yang waktu mau berangkat itu seakan-akan beri dukungan, fake person banget ya. Very fake. Dan itu kayak udah nampar kayak apa ya. Jadi tadinya seorang Ratna itu ratu wisata yang dimana kalau saya tampil tuh dielu-elukan ya. Glamor lah ya. Iya. Similar like that. Iya. Dan Barbie figure yang dimana rambutnya dan pakainya harus benar-benar perfect. Tapi ketika saya melihat bahwa 2017 itu sadar banget, dunia ini nggak perlu ya namanya pujian. Dunia itu nggak perlu namanya fake person yang di depan kamu baik banget, tapi di belakang itu, wow. Ternyata mungkin menyiapkan skenario kejahatan tertentu ya. Iya. Kalau boleh sedikit flashback, waktu itu berat bisnisnya apa? Di tahun 2017 saya ini membentuk sebuah komunitas di mana orang yang suka jalan-jalan, suka traveling. Kenapa mereka bukan hanya traveling yang mereka dapat, tapi bisnis traveling yang mereka dapatkan. Jadi kalau jalan-jalan dapat duit itu kan kayaknya. Jadi jalan-jalan dapat duit ya? Biasanya kan kalau jalan-jalan buang-buang uang. Buang duit. Nah, itu konsep itu ketika lahir dari seorang Ratna ini sangat fenomenal. Karena saat itu dunia travel terkenal dengan bisnis yang harus merogoh kocek yang sangat dalam. Harus punya gedung, harus punya staff, harus punya license to kill ya, atau license to fly, atau license to apalah itulah. Tapi seorang Ratna ini hanya menelurkan sebuah produk bisnis cukup hanya 3 jutaan, Anda bisa menjadi seorang pebisnis travel. Murah banget ya, 3 jutaan. Anda punya sistem tiketing, Anda punya sistem tour, Anda tidak perlu pegawai, tidak perlu gedung. Jadi sudah berbasis online. Saat itu 2012 online itu masih sangat-sangat ini ya. Iya, ya masih belum seperti sekarang belum seperti sekarang, masih online kok bisa. Masih mindsetnya harus ke travel fair, harus ke ini. Terus yang nggak usah, cukup gadget, Anda klik, Anda mau ke Bangkok, mau kemana. Itu so easy. Oke. Itu gagasan atau Ratna create itu semua? Ya. Ketika saya mendapatkan idenya, saya katakan itu dia from God juga ya, dari Tuhan, di mana saya memsimplify orang komunitas yang suka jalan-jalan. Kenapa tidak kalian menjadi pengusaha? Nah, gagasan yang menarik banget sih. Waktu itu sangat menarik. Iya. Tapi kan namanya terobosan teknologi, lah itu ya. Teknologi kan berkembang. Dan sebetulnya kalau menurut saya nggak tahu itu, tapi itu bisa mengguncang kemapanan bisnis yang sudah berkembang waktu itu ya. Betul banget. Jadi julukan Ratu sistemnya. Sistem yang saya jualkan sistem, dan uniknya sistem itu bukan hanya bisnis, tapi juga sudah dapat
produk free. Mau jalan-jalan ke Beijing 5 hari 4 malam, mau makan seperti Ratu dan Raja, hotel bintang 5, you got it. Just pack and go. Nah, saat itu mungkin orang cemburu, ya kan. Jadi saya katakan bahwa ketika orang berada di puncak, itu guncangannya tuh amat sangat. Selalu ada ya. Dan itu biasa ya sebenarnya dalam bisnis ya. Biasa nggak sih? Biasa banget. Biasa ya. Biasa banget. Cuma yang ngalamin seorang Ratna ini kan saya melihat dan menganalisa bahwa gak ada sebuah persahabatan itu yang murni, tulus ya. Tulus kalau tidak dengan uang. Oh, oke. Dan berarti mencari seorang partner bisnis atau apapun namanya itu nggak mudah ya. Harus benar-benar dari harus hati. Melewatin apa kira-kira, kalau boleh tips sebelum yang lain, kira-kira pelajaran untuk ladies semua kalau mau berpartner bisnis dengan seseorang, itu harus gimana? Kalau saya sekarang lebih ke ini ya, lebih ke intuisi ya, dari chemistry. Oke. Ya kan? Jadi yang kita rasain ya? Iya, kita rasain nih orang klik nggak? Atau chemistry kita salah, tapi jangan sampai fatal. Bisa kita harus belajar dari situ, diperbaikin. perbaiki. Jadi saya merasa bahwa let it flow. Artinya nggak usah terlalu nafsu sama orang itu, tapi kita membiarkan situasi itu mengalir. Oh, alamiah ya. Alamiah, nggak usah dibuat-buat. Jadi peristiwa 2017 di mana seorang Ratna harus siap dengan vonis 4 tahun penjara. Ancamannya 4 tahun penjara. Tuduhannya apa? Tuduhannya saya melakukan penggelapan uang, uang dari ini ya para kolega bisnis ya yang sudah dikumpulkan. Kemudian penipuan tidak ada keberangkatan, ya itu kemudian tidak ada namanya komisi yang diberikan ketika seorang kan namanya kan pasti bisnis ada komisi ya. Nah ini yang membuat saya terkejut. Sebegitu dangkalnya sebuah persahabatan diukur oleh uang. Karena apa yang dituduhkan itu kan bisa kita ada fakta. Transfer uang komisi, terus keberangkatan, tanggal berapa. Why they do that? Saya mau lebih detail. Waktu itu kan tuduhannya kan tadi yang tidak bayar komisi lah, uang yang diselewengkan. Ratna melakukan itu enggak? Justru itu kita pembuktian dengan penyidik. Pembuktian adalah saat itu yang lebih happening tuh Facebook. Iya, Facebook masih berjaya lah ya. Ya sekarang juga masih berjaya tapi kan gampang banget, simpel banget. Jadi saya cuma hanya searching Facebook saya, di mana saya melakukan perjalanan tanggal berapa dan berapa. Di situ ada pelakunya, ikut serta dalam perjalanan saya. Oke. Ikut dalam rombongan ya. Ikut dalam rombongan dan transfer komisi itu kan jelas. Iya. Dan saya katakan bahwa why they do that? Itu adalah tuduhan yang bisa kita patahkan. Nah itu loh. Menarik untuk orang biasa, meski Ratna udah berbisnis dari tahun 2012, berarti 5 tahun ya, di tahun kelima ya, harus berurusan dengan polisi. Iya. Jadi ladies, jangan pernah kita berurusan dengan hukum deh. Itu kita boleh melek hukum ya untuk menghindari hal yang nggak diinginkan ya. And waktu itu kalau Ratna kan nggak pernah berurusan dengan polisi nih, ke Bareskrim. Perasaannya gimana? Dan butuh waktu berapa lama untuk melewati itu semua? Artinya proses sampai kelar gitu. It takes 3 bulan sampai 4 bulan ya? Sampai benar-benar clear di mana apa yang dituduhkan itu saya punya bukti bahwa nggak ada tuh seperti itu. Jadi tuduhan-tuduhan semuanya bisa dipatahkan ya, dengan bukti-bukti yang ada ya. Dan 2017 itu tahun kelam dari saya ulang tahun ya, waktu itu ulang tahun pergi ke Jepang. Ke-17 ya. Oh, lari. Dan ketika akhir 6 bulan menuju ke 2018 itu tahun kelam, di mana saya bilang saya harus memilih, kalau orang tenggelam tuh harus memilih tuh apa sih, pelampung ya. Pelampung apa yang bisa bikin saya survive? Pelampung apa yang bisa bikin saya tuh dari seorang ratu wisata menjadi nothing. Dan bendera harus saya gulung nih. Bendera bukan ini tapi digulung ya, dengan penuh kesadaran. Ratu wisata kan label itu, julukan itu dari siapa? Dari wartawan. Dari wartawan nih. Kenapa mereka 2013. Saya
Karena memang pada saat itu fenomenal sekali. Biasanya dunia travel itu dikuasai oleh para pria. Oh, oke. Ini wanita ya? Ini seorang wanita, dan kebetulan kan memang inisialnya RW, Ratna Wisata, Ratu Wisata, diplesetin, dan memang itu sebuah julukan itu adalah doa. Doa ya, betul. Jadi itu ya. melesat, Diaminkan itu, ya? Iya, melesat. Dan ternyata ladies, ketika kita sudah di atas itu, kita harus always remember bahwa kesuksesan kita itu membuat orang lain cemburu, orang lain iri, dan orang lain ingin sama seperti itu. Dan mungkin saya tambahin juga, mungkin membuat diri kita juga diawang-awang ya. Oh, benar nggak? Tinggal tek, you can get anything. Nah, okay. Itu ladies. Biasanya kalau seseorang mencapai kesuksesan, apalagi dalam tempo, katakan 5 tahun, pasti saya menganalisis, Ratna juga merasa, ya, I'm somebody gitu ya. Dan Ratna punya perasaan kayak gitu. Yes, of course. Iya. Karena I achieve 40 something award, di mana memang proklamarkan bahwa memang Ratu Wisata itu ada. Oke. Bendera digulung. Iya. Tuduhan-tuduhan itu tidak terbukti. Iya, tapi bendera Kenapa bendera harus digulung? Karena memang secara finansial berarti terganggu dong ya. Iya. Saya mengalami namanya kebangkrutan. Zero. Oke, ladies, ternyata Mbak Ratna mengalami kebangkrutan di tahun 2017 ya. Dan kayak seperti flash. Padahal waktu itu udah punya semuanya ya. Anything, you want anything, just name it. Iya. Mau apa, tinggal sebut. Dampaknya terhadap Mbak Ratna gimana? Secara psikis, mungkin kurus atau stres, jerawatan, amat sangat mau bunuh diri. Ya, begitulah. Bisa katakan bahwa ladies mungkin berpikir bahwa mungkin ini Tuhan nggak sayang, Tuhan bagaimana dan bagaimana. Jadi pada saat saya ingin bangkit ini, saya cuma hanya bilang, Tuhan, berikan saya another chance. Kesempatan kedua ya? Iya, saya mau posisi seperti dulu. Apapun caranya saya merangkak dari nol, dari zero. Karena itu Tuhan berikan jawaban, kamu masih punya PT House of Princess. Dimana tahun 2000 itu saya adalah seorang pedagang di Pondok Indah. Saya menggunakan label PT House of Princess itu. Sebentar, pedagang apa nih? Saya pedagang barang-barang aksesoris Disney, Sanrio. Iya. Jadi kalau teman-teman ladies yang dulu masa kecilnya nih sering jalan-jalan ke Pondok Indah, di South Skywalk, kalau lihat ada toko yang unik, tudung pink, House of Princess, itu punya aku. Oh, kirain tadi pedagang sayur. Saya nggak pernah ke pasar. Iya. Di tahun 2017, titik nadir, titik terbawah itu apa? Apakah kebangkrutan, uang gone, barang-barang kepemilikan? Ya, apa yang dilakukan? Apa aja yang hilang? Apa yang nggak ada? Yang mungkin yang tidak ada mungkin my dreams ya. Bagaimana caranya ya? Sudah membangun sebuah dreams dengan komunitas di tahun 2012, kemudian 2017 saya harus menerima bahwa itu sudah bukan milik saya. Saat itu yang namanya air mata tuh berderai dengan amat sangat dan nonstop. Dan I'm getting older. Jerawat, segala apa. Tapi saya cuma berdoa, Tuhan berikan saya kesempatan kedua dan berikan saya kesehatan. Padahal waktu itu baru 20 tahun ya, kenapa? Terus look-nya kayak 40 tahun. Look-nya like 60. Iya, jadi mungkin dalam setiap kebangkrutan gitu kadang-kadang ada yang jual sesuatu. Oh, pasti. Atau jualin sesuatu nggak? Semua. Apa yang dijual, masih ingat nggak? Diamond, Rolex, ya, tas, koleksi tas, mobil. Karena saat itu saya berkatakan bahwa apapun, yang penting seorang Ratna ini masih bisa berdiri di dua kakinya dan masih bisa berkreasi untuk move on. Oke, dalam kondisi terpuruk, siapa orang yang berjasa atau siapa orang yang selalu ada di sampingmu atau di belakangmu memberi support? Keluarga, my family. Keluarga ya. My husband, my children, di mana saya melihat bahwa mereka dengan lega, mereka menerima Ratna yang tadinya
wow, menjadi Ratna yang ya nggak wow ya. Iya. Tapi melihat mereka menerima, saya juga harus menerima. Iya. Dan apa artinya setelah melewatin peristiwa itu? Apa arti family buat Mbak Ratna? Family is my everything. Aku bisa kehilangan semua, tapi tidak bisa kehilangan anggota keluargaku. Ya? Okay. Dan jika ada seorang anggota keluarga yang sakit, aku bisa nangis. Tapi kalau misalnya kehilangan apapun tuh stop, karena itu bisa dikejar. Tapi kalau keluarga itu nggak bisa digantikan oleh siapapun. 2017 terpuruk sampai 2018? 2017 itu terpuruk dan saya harus bangkit ya di tahun 2018. 2017 juga. Oh, 2017 cepet. Jadi satu baris krim, satu saya menata hidup baru, satu baris. Jadi seperti itu. OJK baris krim, saya harus menata hidup baru. Oke, sebentar. Itu kok kenapa OJK disebut? Otoritas Jasa Keuangan, kenapa nih? Sama. Jadi baris krim dan OJK ini dua hal yang sangat menakutkan ya. Amat sangat menakutkan dan mengerikan. Karena saat itu memang ada fenomenal sebuah travel yang sedang di-expose oleh media, di mana tidak ada keberangkatan haji, umroh dan sebagainya. Jadi sangkut paut semua. Jadi OJK juga turun saat OJK. Meneliti ya, melakukan apa? Bukan meneliti. Mengawasi, betul. Cocok nggak ya kata-katamu? Ya oke ya. Jadi jadi semua menyelidiki ya, melakukan penyelidikan ya. Iya, melakukan termasuk dengan travel yang segitu banyaknya. Apa dulu namanya? Teenage Tour and Travel. Teenage Tours and Travel. Artinya apa? Teenage itu travel never die, never ends gitu. Itu ada singkatannya. Okay. Jadi perjalanan tidak akan berhenti gitu loh. Jadi jalan-jalan terus kitanya gitu loh. Jadi sebuah filosofi itu, sebuah tagline nama itu penting banget ya, ladies. Seperti hopes, harapan. My hopes, your hopes, our hopes. Dan ini sekarang 2021 menjadi benar-benar real, adalah harapan semua orang. Setelah 2017, jadi seorang Ratna itu harus die or alive. Die or alive itu pilihan. Karena saat itu juga saya harus cari ban penyelamat, saya harus bangkit. Kan dapur harus mengebul. Iya. Dari bisnis travel, jalan-jalan, apa yang Ratna lakukan? Abis itu switchingnya bisnis apa? Switchingnya itu adalah saya harus berubah line bisnis saya ke sesuatu yang saya hobi. Satu terpikir, hobinya pasti dandan ini. Yes. saya suka dengan kecantikan dan bro, untuk bisa masuk ke dunia kecantikan itu tidak mudah. Seorang Ratna itu tidak ada title dokter kecantikan atau apapun dengan dunia kecantikan. Mau stop bro? Enggak. Aku kedinginan tapi ceritanya panas, jadi terus aja. Seriously? Yes, oke. Jadi 2017 itu saya langsung suddenly harus decide bahwa saya harus membangun sebuah bisnis kecantikan. Dan saat itu aku tidak ada referensi apapun, bro. Iya kan, nggak punya pengalaman sama sekali ya. Hanya berdoa, Tuhan ketemukan aku orang yang tepat. 2 hari kemudian tiba-tiba dikabarkan, sis, ada nih orang yang bisa ini. Saya kaget. Really? Siapa orang itu? I don't know. Jadi sebegitu networking yang sangat ini ya, cepat banyak sekali. Ya, banyak ya. Dan ladies, ini satu advice saya nih, ketika Anda sedang susah atau ada apapun, ceritakan ke orang. Jangan Anda tutupi. Oh, gitu ya. Karena kalau Anda bercerita, siapa tahu kita ketemu yang namanya tuh penolong kita yang memberikan informasi untuk keperluan kita. Itu saya cerita. Dan itu Ratna lakukan itu? Saya nggak malu bahwa misalnya gini, Pak, Ratna bangkrut, Ratna perlu bantuan. Apa yang bisa Ratna kerjakan? Ke semua yang saya merasa bahwa they can help me. Dan Ratna nggak malu melakukan itu waktu itu? Daripada nggak makan, bro. Iya. Saya hanya melihat bahwa anak saya harus makan, anak saya harus sekolah. Malu itu sih berapa sih nilainya? Oke. Ini pelajaran yang bisa kita ambil ya. Iya. Ada yang lebih penting ya dari rasa malu ya. Iya. Kalau kita malu, artinya kita tidak siap untuk move on. Tapi ingat ya ladies, jangan cerita ke orang yang
yang kita merasa tidak nyaman, akhirnya akan terjadi kan bullying. Tetap bahwa sama orang yang tepat ya. Iya. Apakah ada bullying juga? Pasti ada. Waktu itu sempat dibully? Aku close my Facebook. Iya. Karena setiap kali aku... Saya jadi penasaran dengan Facebooknya nih. Banyak banget. Tapi udah tutup ya? Aku tutup. Tutup ya. Jadi ditutup salah satunya. Facebook tutup, Instagram aku private, ya kan? Karena alasannya kenapa? Karena bullying itu banyak banget. Oke, selain bullying di medsos, bullying yang langsung secara verbal gitu, WA atau... Ya WA pasti banyak, banyak sekali teman-teman. Dan seorang Ratna dari 2017 hingga sekarang tidak pernah mengganti nomor WhatsApp. Saya dibully nomor WhatsApp, saya akan menjawab dengan humble. Oke, bulian yang paling parah itu apa? Masih ingat nggak? Penipu ya? Waduh. Mereka tidak tahu ceritanya, tapi mereka hanya mendengar. Karena satu lalu menyimpulkan hoax, ya. Saat itu hoax, berita hoax, undang-undang ITE belum ada kan. Jadi mereka bebas untuk bercerita dengan berita hoax, dengan apapun ya kan. Ketika itu saya hanya katakan terima kasih. Bullying terparah, bullying yang paling menyakitkan hati itu apa yang dialami tahun itu? Bullying. Penipu ya? Penipu ya. Gimana rasanya? Itu menyakitkan sih ya. Saat itu saya hanya katakan terima kasih. Karena saya katakan kamu nggak tahu apa-apa. You don't know anything. Saat itu namanya berita hoax, terus undang-undang ITE itu belum ada, bro. Jadi mereka belum diberlakukan? Belum ada. Mereka bebas mau say anything. Berita di media banyak dong. Berarti di Facebook banyak. Iya. Dan mereka create berita yang memang lucunya ada koran yang abal-abal yang mereka create. Dan mereka create, dan saya katakan ini sahabat saya sangat kreatif ya. Sahabat saya kreatif loh nih. Ratna nggak berusaha untuk fight back, melaporkan mereka ke waktu itu berwajib? Bro, waktu itu adalah penyidik mengatakan, Bu, mau dilaporkan kembali, balik. Satu saya katakan, saya aja sudah lega gitu loh ya, terlepas dari penyidikan. Saya tidak mungkin akan melakukan hal yang sama, membebankan ke sahabat-sahabat saya hal yang serupa. Nggak enak banget. Kenapa bisa selegowo itu? Karena secepat itu? Saya punya sesuatu yang harus saya kejar lebih. My dreams. My dreams, bro, lebih penting daripada saya menjatuhkan orang lain. Oke, dreammu apa sih sebetulnya? Dreams itu adalah menjadi berkat untuk orang banyak. Oke, menjadi berkat untuk orang banyak ya? Yes, dreamsku adalah coaching. Jadi mentor coaching. Jadi bukan dreamsku adalah menjadi seorang yang jahat seperti orang yang sudah make me suffer. No. Oke, aku penasaran nih. Apakah mereka menjahatimu karena kamu pernah menjahatin mereka? Harus saya ke mereka. Aku sendiri no answer. Karena menurutku mereka mendapatkan apa yang sudah seharusnya haknya. Oke. Dan aku sayang mereka dengan setulus hatiku. Tidak pernah juga, ladies, aku jelek-jelekin mereka di belakang. Oke, kita ngomongin kasus ini terakhir, habis itu kita ngomongin yang lain. Yes. Orang-orang yang menjahatimu atau menusuk dari belakang, katakan, mereka gimana sekarang? Apakah mereka masih survive dan berjaya? Mereka still follow me. Terjun ke dunia bisnis kecantikan. Tadinya bisnis itu, sekarang bisnis ini? Yes. Aku just know it. Kenapa mereka ikut bisnis kecantikan juga? Karena mereka melihat bahwa seorang Ratna itu bangkit kembali di dunia bisnis kecantikannya. Jadi ada pepatah gini loh, trendsetter and followers. Who is trendsetter, who is followers? Oke. Jadi juga trendsetter, right? Jadi mereka loh. Hubunganmu sama mereka gimana? Kalau pernah ketemu nggak sama orang-orang yang menjahatin kamu? Saya pernah ketemu, tapi ketika saya kejar mereka menghilang. Jadi sebenarnya ladies, 2017 tuh benar tragedi. Seorang Ratna itu bangkrut dan I have nothing, dan aku harus survive juga di tahun yang sama
Dan di detik yang sama ketika saya mengambil license-nya atau izin untuk usaha baruku, kecantikan ya? Yes, aku tetap dikuntit, tetap maksudnya ya mereka menggunakan kuasa untuk nggak boleh Ratna bikin bisnis baru, nggak boleh dan sebagainya. So amazed, ya kan, so amazing. Tapi 2017 itu Tuhan itu memperlihatkan seorang Ratna itu mukjizat bahwa Desember, jadi berarti 2017 Desember 5 years ago ya. 18, 19, 20, 21. Oh, 4 years ago, Desember saya mendapatkan license untuk membuka bisnis kecantikan. Itu setelah berjuang berapa lama? Berjuang 3 bulan. 3 bulan ya. Apa yang kamu alami dalam 3 bulan itu? 3 bulan bangun, tidur susah, bangun pun seperti neraka. Bukan, maksudnya gini. License itu kan biasanya ada prosesnya. Nah, license itu prosesnya begini, teman ladies mungkin yang ingin terjun ke dunia bisnis kecantikan dengan sistem direct selling, kita harus punya produk. Dan produk tuh real produk baru yang belum pernah dijual secara online atau gitu offline. Ya? Oke, produkmu apa yang pertama dan dari mana? Produk pertama aku adalah Lamuda. Lamuda. Nutrifans Cream atau adalah krim anti-aging. Dimana saat itu saya butuh sekali karena I'm so ugly. Aku jadi jelek banget dengan jerawat, dengan flek, dengan keriput yang tiba-tiba tuh muncul. Ladies jangan stres ya. Kalau stres tiba-tiba muncul tuh muncul. Belum secantik ini waktu ya. Oh, very ugly. Kalau misalnya jadi ini berkat Lamuda ini. Yes, kalau penasaran mungkin kalau follow IG ku bisa melihat. Oke, Lamuda ya. Iya. Tolong ladies Lamuda ya. Yes, Lamuda berarti lama-lama awet muda. Lama-lama awet muda ya. Iya. Ini sebentar ya. Diangkatnya belum nggak? Tolak lagi. Dia bingung ditolak mulu. Iya, udah nggak. Biarin ada gangguan. Oke, nggak apa-apa, itu fans. Oke, jadi Lamuda ini saya agak penasaran dengan Ratna memutuskan kecantikan bagaimana bisa menentukan atau mendapatkan ingredient Lamuda nih. Lamuda ini untuk awet muda ya? Apa aja? Dan cocok? Cocok banget. Jadi gini, saat itu... Iya sih, ini kayak 20 something. Jadi gini loh, ladies, saya melihat bahwa saya lagi ribet banget ya. Lagi, pokoknya, aduh ribet banget deh. Dan saya pengen ciptain produk yang simple. Oke. Simplicity. Pokoknya aku nggak mau ribet. Saat itu adalah konsep di otak saya nggak mau ribet. Karena kalau masuk ke skincare, biasanya bro, krim malam, krim pagi, krim mata, krim ini dan krim itu kan. Oke. Saya bilang sama R&D, bisa nggak sih bikin satu krim tapi semua untuk terjawab. Semua kesempatan lah ya. Semua pagi, jenis, siang, malam. Iya, semua jenis kulit, semua. Pokoknya satu botol itu udah mengatasi semua. Oh iya, itu pemikiran yang bagus ya, nggak ribet ya? Nggak ribet, karena saat itu sangat-sangat ribet ladies, pokoknya ribet banget. Dan saat itu di fulfill sama R&D dibikin dan ini, kemudian kita BPOM kan ini, dan saat 3 bulan itu, sahabat saya masih juga namanya bullying dan membantai. Dengan cara gimana? Mereka masuk ke instansi-instansi, dan mereka katakan, ini Ratna lagi kasus, begini. Saya sampai memohon ke instansi, apakah seorang Ratna tidak boleh membuka atau bangkit dengan bisnis yang baru? Oke. Iya kan, karena salah satu sahabat saya adalah mantan orang, ya. Oke. Jadi mereka bisa masuk ke instansi. Oke, ngerti. Jadi saya katakan ke apakah seorang Ratna tidak boleh punya kesempatan kedua? Toh sudah terbukti bahwa saya tidak ada yang saya lakukan, kesalahan yang saya lakukan. Give me a second chance. Nah itu seperti saya juga berdoa, give me a second chance, dan aku berjanji aku akan menjadi seorang Ratna yang jauh lebih baik. Oke. Jadi karena udah mendapatkan kesempatan yang kedua. Dan Lamuda gimana? Dia respon pasar. Awal. Siapa orang yang mencoba pertama kali? Bro, iya. Ladies, lucu sekali. Ketika sudah very excited, produk Lamuda tuh ada tangan saya dengan BPOM-nya, ini kan. Saya mulai berpikir, mau dijual kemana? Oke. Oh my God. Ketika Lamuda saya tawarkan ke orang tua saya sendiri, she is rejected. Mereject. Why? Alasannya apa? Karena kamu terjun ke dunia kecantikan. Backgroundmu apa? Tapi itu merupakan cambuk yang amat sangat, karena
orang terdekat pun meragukan. Iya, oke. Nah, itu makin ini loh. Semangat ya. Semangat. Jadi kalau tahu bukan malah makin melempem ya. Enggak, makin semangat. Karena perjuangannya berdarah-darah, Bro. Udah dapatkan license itu makin semangat. Jadi setiap ada orang ini, sis, aku bisa loh bikin kamu muda loh. Aku bisa ini. Itu perjalanannya benar-benar loh. Iya. Tapi yang saya pasti, bisa bayangin sih. Tapi akhirnya masih ingat nggak siapa orang yang menggunakan Lamuda pertama kali? Itu teman-teman saya sendiri awal tentu. Teman-teman yang dimana kita sama-sama yoga. Oh, dulu masih pernah ikut yoga ya? Iya, sekarang juga masih. Dimana karena setiap hari saya melapiskan energi negatif, energi positif saya di yoga. Mereka lama lihat, kok Ratna makin lama makin cantik, makin lama makin muda, penasaran. Dari yang jerawatan, iya, kok makin tua. sembuh. Iya. Mereka akhirnya penasaran. Bukan susuk kan ya? Bro, sis, kamu pakai apa sih? Gitu kan. Siapa orang yang pertama kali menggunakan Lamuda? Jadi Lamuda itu yang pertama kali gunakan teman-teman kita yoga. Di yoga. Jadi karena setiap hari saya yoga. Waktu itu 2017 tuh benar-benar saya melampiaskan anger, marah, sadness, segala itu di yoga. Dan mungkin karena tiap hari positif ya jalannya. Harus positif. Karena saya masih ada punya dream yang harus saya kejar. Jadi nggak boleh kita langsung down Itu cambuk. Jadi ketika saya di yoga mungkin orang melihat ya, perubahan ya. Iya, perubahannya drastis banget. Sampai akhirnya mereka nanya, sis, kamu pakai apa? Oh, saya punya bisnis baru nih, punya produk baru. Dan betapa senangnya ketika botol pertama itu terjual. Ke teman yoga ya. Dan bagaimana respon mereka setelah pakai? 2 hari kemudian, karena melihatnya bagus, mau dong. Kemudian bagus, mau dong. Jadi PD-nya keluar lagi tuh. Iya, itu otomatis ya. Otomatis PD keluar. Wah, produk yang saya racik ini bagus nih. Nah, dari situlah saya mulai tuh dream saya tuh kayak seperti tumbuh kembali. Produk pertama Lamuda ya. Yes. Lamuda itu obat awet muda. Bukan krim, obat lah, itu apa sih? Krim wajah anti aging. Yang kedua apa? Kedua itu saya melihat bahwa karena saya bergerak di bidang yoga, kan kenapa orang lari ke gym kemana? Karena kan obesitas. Nah, produk kedua itu adalah LAS5, di mana untuk melangsingkan. Melangsingkan ya. Untuk juga kita detox. Nah, itu juga fenomenal. Ketika ada satu teman saya yang saya tuh langsung nawarin nih, sis, mau kurus nggak? Emang lu sanggup kurusin gue gitu kan? Karena dia notabene sudah konsumsi produk ini, itu sudah liposuction juga, buang lemak, tapi tetap saya dengan yakin ladies bisa 2 bulan 20 kilo. 2 bulan 20 kilo. Jadi last 5. Jadi ladies, ucapan itu adalah doa. Jadi hati-hati kalau kita mengucapkan itu harus yang positif. Yang baik-baik ya. Yang baik-baik itu terjadi sekali ya. Karena waktu Tuhan memberikan cobaan, Tuhan juga akan memberikan gift. Tapi saat memberikan gift itu Tuhan melihat nih, apa doamu nih? Tapi memang pilihan-pilihan yang Ratna pilih itu yang oke-oke sih. Awet muda, melangsingkan. Yes. Mungkin yang lain apa? Perkasa. La Forta. Ada itu produk yang itu untuk perempuan atau laki-laki? Laki-laki. La Forta itu saya melihat bahwa banyak. Itu laki-laki kalau mengkonsumsi itu berarti perkasa. Strong. Kalau udah perkasa berarti makin perkasa dong. Yes. Perkasa makin perkasa dan akhirnya produk ketiga itu La Forta. La Forta ya. Saya melihat gini loh, kok banyak sekali pria ingin perkasa tapi minumnya kopi. Ironis ya. Kontradiktif. Kan kopi ada kopi kuat, kopi jreng dan sebagainya. Iya. Saya belum pernah minum kayak gituan. Saya sendiri tuh nggak suka dengan kopi. Karena kalau begitu kopi itu jantung berdetak, kemudian susah tidur. Karena kan adrenalinnya dipacu kan. Nah, ketika saya meracik La Forta ini sebenarnya iseng pengen terjun ke dunia stamina pria, kayak lucu-lucu juga nih. Lucu juga nih gitu kan. Nah, dan ketika ternyata lucu-lucunya itu jadi edik ya. Iya. Jadi para pria itu edik dan saya sekarang sebagai pakar
dokter seks susah ya. Karena ketika saya melemparkan sampel awal tuh, feedbacknya tuh luar biasa loh. Bu dokter, saya dipanggil Bu dokter. Bu dokter dalam tanda kutip ya. Tanda kutip ya. Iya. Bu dokter, saya kok jadi ini ya, jadi loh, saya kaget ya. Terus saya iseng, saya begini, Pak, coba deh, saya kasih sampel. Bapak konsumsi 1 bulan, saya pengen tahu what happening. Ternyata, Bu, kok tambah panjang apa nih? Wow. Luar biasa itu ya. Seru banget. Terus akhirnya apa yang terjadi, bro? Aku butuh brand ambassador. Tuhan, coba ya kalau Dr. Boyke bisa jadi brand ambassador produk saya. 2 hari kemudian, tiba-tiba koneksi ke Dr. Boyke. Terbuka ya koneksinya. Terbuka. Dan aku kasih sampel, kemudian nggak ada seminggu deh bro, Dr. Boyke feedback dari asisten, Bu, yuk kontrak jadi brand ambassador. What amazing. Dikala 2017, kita namanya mengalami yang saya katakan stage yang amat sangat berat ya. Drop banget ya. 2018 cepat bangkit ya. Dibuka. Mungkin benar ya ladies ya, bahwa orang yang hebat itu bukan semata-mata karena dia berhasil mencapai sesuatu, tapi bangkit dari keterpurukan, kecepatannya untuk bangkit lagi dari, untuk pulih. Iya, dari keterpurukan lah yang dialami seperti yang dibilangin Mbak Ratna gitu. Jadi benar-benar produknya bagus sih menurut saya. La Muda, La Strima, and La Forta. Iya. Semuanya pakai La. La itu penegasan de. Iya, kayak de ya. Cuma the only one, de. Dan itu saya langsung statement tuh de. Oke. Penasaran, Mbak Ratna berarti coba semuanya dong. Harus. Kecuali La Forta ya. La Forta pun saya harus coba. Coba? Harus coba. Gimana efeknya? Karena gini, saya harus coba produk saya karena harus menjamin produk saya itu safe. Aman untuk dikonsumsi, dan produk saya itu benar-benar ingredientnya grade A. Jadi saya kemarin saya baru ketemu dengan dokter atau anti-aging. Jadi gini loh, seorang Ratna ini sekarang bisa loh TikTok dengan dokter. Oke. Karena udah mudah ya sekarang ya. Karena apa yang ilmu yang saya dapatkan selama 4 tahun terjun di dunia bisnis kecantikan dan kesehatan, saya mendapat skill. Meskipun tidak skill secara akademis ya, tapi skill dari Mr. Google. Oke. Mr. Google itu TikTok saya katakan bahwa Dok, kita bisa produksi produk apapun yang kita inginkan. Tapi satu, visi misinya mau kemana di produk? Apakah kita ingin menyampaikan produk dengan kualitas terbaik, atau dengan produk dengan kualitas abal-abal tapi untungnya banyak? Itu tentu pilihan loh. Mbak Ratna mau yang mana? Yang pertama dong pasti ya. Pertama, karena mengapa? Saya harganya ekonomis, ingredientnya grade A, ya kan? Tapi pembuktiannya tuh jos. La Muda, La Strima, and La Forta itu affordable price ya. Harganya bisa dijangkau oleh semua kalangan ya. Semua kalangan, amat sangat. Lalu bagaimana kalau ada ladies di luar sana atau keluarganya yang laki-laki pengen? Kemana mereka? Untuk boleh nanti ada telepon ini ya. Kemana? Di nomor telepon ini ya, bisa ngubunginya ya. Dan bahkan ladies bisa menjadi bagian dari kami reseller untuk cuan bersama. Oh bisa ya. Bisa jadi banget. Sehat, awet muda, lalu langsing, perkasa, dapat untung juga. Kayak bisnis yang lama ya, kayak travel jalan-jalan tapi cuan juga. Iya betul. Mbak Ratna, kenapa kok semua bisnis yang dijalani pengennya cuan? Cuannya udah pasti ya, tapi mengajak semua kan. Nah, karena pada prinsipnya tuh saya punya naluri untuk berbagi berkat. Jadi kalau cuan itu jangan sendiri dong, jangan sendiri menonjol bahwa produk bagus yang kaya tuh Ratna sendiri, no. Saya ingin membentuk pasukan-pasukan reseller di mana mereka juga bisa mendapatkan sumber rezeki berkat yang sama, karena untuk menciptakan produk itu mudah, tapi membuat produk menjadi sebuah benda yang berharga menjadi emas itu nggak mudah bro. Perlu perjuangan waktu, perlu juga namanya blessing ya from God, karena produk tuh banyak banget, tapi yang di pasaran ya di bless dan punya kualitas yang baik itu sedikit sekali. Menarik banget. Sekarang keinginan Mbak Ratna yang belum terwujud itu apa? Saya berharap 2022 saya comeback as a Ratna, di mana saya tidak ada lagi rasa takut untuk muncul
takut untuk berbagi sharing, karena dulunya tuh hidup saya tuh dari radio ke radio, TV ke TV, karena saya sharing kan mengenai bagaimana bisnis travel, dan itu 4 tahun ini saya sembunyi karena jadi momok. Oke. Bagaimana kalau saya dikenal lagi, kemudian ada orang jealous lagi, orang yang nggak suka, ini 4 tahun momok. Tapi ternyata dengan adanya perubahan anti-aging dari produk saya harus berbagi, saya harus sharing. Bahwa be you, artinya jadilah Anda. Anda jadi ini diri sendiri ya? Iya, Anda ingin cantik, jangan kita punya kiblat harus ke Korea, harus ke artis, tapi be you, jadilah kamu. Cantik adalah kamu gitu, bukan cantik menyerupai orang lain. Cantik diri sendiri, sebenarnya jadi diri sendiri. Betul, dan ini saya 2022 kemarin juga tim katakan, sis, branding dirimu. Ketika saya melihat bahwa it's time for me ya, untuk tell the people bahwa Ratna di usia 50 adalah Ratna ingin berbagi resep bagaimana untuk cantik, resep bagaimana untuk survive, resep bagaimana untuk juga menjadi berkat untuk orang banyak. Orang lain, ya mulia sekali ya. Terus satu pertanyaan terakhir, bagaimana bisnis doing well, yang bisnisnya Mbak Ratna sekarang ini, kecantikan? Saya kalau flashback tadi dari awal 2017, yang kejatuhan saya, bangkrutnya saya, karena ulah sahabat saya. Kalau ladies tahu, kalau sahabat muncul, saya akan say thank you. Thank you for you. Thank you for your effort. Dimana percepatan Ratna ini menuju usia 50 ini jauh lebih baik dibanding beberapa tahun yang udah terlewatkan ya. Karena mungkin kalau tidak ada peristiwa seperti itu, pandemi, bisnis travel tuh die. Oke. Jadi semuanya itu bisa diambil hikmahnya ya. Iya, amat sangat. Dan saya katakan kalau saya cerita 2017 tuh anugerah. Oke. Mbak Ratna, sebuah pembicaraan yang menarik. Seorang CEO, seorang mentor coach yang mungkin akan bisa mengajari ladies sekalian, and semoga bisnisnya makin maju, Mbak Ratna makin sehat, makin muda ya, and keluarga makin bahagia. Thank you banget ya Mbak ya. Sehat selalu ya Mbak ya.